Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan sedikit dari firman Tuhan dan merefleksikannya kepada diri dan kehidupan kita masing-masing. Nah Bapak Ibu Saudara, judul tema kali ini saya beri judul Stop Protes. Hidup ini Bapak Ibu Saudara adalah sebuah proses. Namun sayangnya ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita mengalami proses dalam hidup ini, bukankah banyak dari kita seringkali justru protes kepada Tuhan? Bagi kita yang seringkali protes sama Tuhan, mohon izin Bapak Ibu Saudara saya katakan, kita harus menyadari sebuah kebenaran terlebih dahulu, bahwa hidup yang kita hidupi hari ini itu bukan punya kita. Sebab hidup kita ini sudah dibeli dengan harga yang sangat amat mahal. Dan harganya sudah lunas dibayar. Kalau ada sebuah barang di sebuah toko, maka sebelum barang itu ada yang membeli, maka tugas dan tanggung jawab atas barang itu ada pada pemilik toko tentunya. Dia harus menjaga barang itu, membersihkannya dari debu atau apapun itulah. Namun ketika datang seseorang membeli barang itu kemudian membayarnya lunas, maka sejak saat itu tanggung jawabnya pindah dari si pemilik toko kepada pemilik barunya. Begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi saya katakan, kita sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi harap ingat baik, hidup yang kita hidupi ini bukan punya kita, punyanya Tuhan. Jadi Dia adalah pemilik hidup kita yang berdaulat penuh atas hidup setiap kita. Jadi Dia bebas melakukan apa saja atas hidup kita. Dan kita tidak punya hak atas diri kita. Kalau kita sudah tidak punya hak atas diri kita, maka kita tidak punya hak untuk protes. Ketika saya katakan kita tidak punya hak untuk protes, bukan hanya sekedar soal hak Bapak Ibu Saudara, tapi apa yang kita mau protes sama Tuhan. Kenapa kita harus protes sama Tuhan? Bukankah segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan kerjakan, Tuhan rancangkan, dan segala sesuatunya itu semua demi kebaikan kita? Terus kita mau protes apanya? Kecuali Tuhan merancangkan yang jahat atas hidup kita, kita berhak protes. Alasan kita protes. Tapi apa yang Dia rancangkan bagi kita semuanya mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan Bapak Ibu Saudara bisa sebutkan semua janji-janji dan jaminan Tuhan atas hidup kita. Lalu kalau kita mempunyai pemilik hidup yang seperti ini, atas dasar apa kita protes? Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai protes ini. Bapa, saat ini kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa mengerti. Mengapa semuanya harus terjadi? Mengapa semuanya harus kami alami? Maafkan kami Bapa. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu.
Kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau kerjakan, apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, sekalipun kami belum bisa pahami, kami tetap mau setuju. Sebab kami yakin tidak pernah sekalipun Kau merancangkan yang jahat atas hidup kami. Tidak pernah Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami. Untuk kami menjalani hidup ini dengan penuh syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Haleluya. Kita buka Habakuk 1, Bapak Ibu Saudara. Nanti akan dilanjutkan kepada Habakuk 2. Habakuk 1 ayat yang ke-12. Judul dari perikop ini, di manakah keadilan Tuhan? Bukankah Engkau ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya, gunung batu telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu? Dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditarik ke atas kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Ayat yang ke Habakuk 2 ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Satu ayat lagi. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan, mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Apa yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan kali ini isinya merupakan sebuah protes. Hollywood, Bapak Ibu Saudara, sebagai raksasa perfilman dunia, tidak habis-habisnya memproduksi film tentang superhero. Setelah sukses dengan superhero yang satunya, muncul lagi superhero lainnya. Bahkan ada kalanya untuk membuat semakin euforia, mereka menggabungkan beberapa superhero tersebut dalam sebuah film yang tentunya membuat semua orang penasaran untuk menyaksikannya. Sehingga sudah dapat dipastikan semua film-film itu box office, laris di bioskop-bioskop. Jalan ceritanya seru, bahkan banyak yang tidak masuk akal. Jatuh dari ketinggian, dihajar habis-habisan, tetap masih hidup. Dan satu hal yang pasti,
tokoh baik pasti berjaya, dan sebaliknya, tokoh jahat pasti tersingkir. Dan ketika semua itu terjadi, semua penonton dibuatnya menjadi begitu senang dan lega. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana jika jalan ceritanya terbalik? Kemungkinan besar para penontonnya pasti akan protes keras tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau akui, banyak dari kita juga mempunyai kecenderungan yang sama dalam hidup ini. Kita selalu protes ketika melihat orang baik menderita, atau sebaliknya, ketika melihat orang jahat yang berjaya. Apa yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, menyatakan keluhan bernada protes yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Bagaimana mungkin bangsa Babel yang dipakai Tuhan untuk menghukum umat pilihannya? Apakah tidak terbalik ini? Tuhan memakai bangsa Babel untuk menghukum umat pilihannya. Tidak masuk akal, bukan? Tidak bisa terselami. Apa yang membuat Tuhan berkeputusan seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu Maha Kudus. Kita baca tadi di ayat ke-12 dan 13a. Sedangkan bangsa Babel menyembah berhala dan terkenal kejam. Di ayat yang ke-17. Memang Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel telah berdosa dan layak dihukum. Tetapi cara Tuhan melakukannya bukan jalan cerita yang diharapkan oleh Habakuk. Dan tentunya juga tidak diharapkan oleh setiap kita. Bagaimana mungkin bangsa Babel dipakai Tuhan untuk menghukum umat pilihannya sendiri? Dalam penantian sang nabi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang adil dan benar. Dia tidak akan membiarkan orang jahat berjaya. Itu pasti. Namun kapan dan bagaimana mereka dihukum, itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Yang pikirannya, jalannya, rancangannya tidak dapat kita selami. Itu sebabnya yang harus dilakukan oleh Habakuk bukan protes, tapi menantikan waktu Tuhan dengan tetap percaya. Sekalipun sedang tidak punya dasar untuk bisa percaya. Siapa yang dapat menyelami jalan pikiran Tuhan? Bahkan apa yang tampak jahat dapat menjadi alat di tangannya untuk mendatangkan kebaikan. Ingat Bapak Ibu Saudara, bukankah Yesus sendiri disalibkan seperti seorang penjahat? Sekalipun ia tidak berdosa. Bukankah semua itu tampaknya tidak adil, bukan? Namun melalui semua itu, datang penebusan bagi manusia. Mungkin saat ini kita sedang tidak bisa mengerti dan sedang bertanya-tanya,
saat melihat peristiwa-peristiwa yang begitu sulit untuk dimengerti. Sampaikan ketidakmengertian kita dan segala keraguan kita kepada Tuhan. Dan dengan iman, nantikanlah Dia. Nantikan saat Dia berkarya, tepat pada waktunya. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan tidak terselami. Namun kebenarannya selalu pasti. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Mengerti atau tidak mengerti akan segala sesuatu yang tengah terjadi dan kita alami hari ini, percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang Dia lakukan. Dan apapun yang Dia lakukan atas hidup kita, apapun yang Dia rancangkan bagi hidup kita, semuanya adalah yang terbaik bagi setiap kita. Itu sebabnya percaya bahwa lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Dia sedang mengajar setiap kita, Dia sedang menegur setiap kita, dan Dia sedang memperlihatkan kuasa dan rancangannya atas hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi apapun yang sedang kita alami, biarlah kita diberikan hati seperti seorang murid yang selalu mau diajar dan taat dan setia. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini,
Ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan, taat dan setia. Ajar kami mengerti rencana-Mu selamanya. Biarlah kita minta kepada Tuhan saat ini hati sebagai seorang murid yang selalu mau taat dan setia, yang percaya akan setiap janji-janjinya bagi hidup kita, sehingga apapun yang Dia lakukan dalam hidup kita, apapun yang sedang rancangkan bagi kita dapat memegangnya sebagai sebuah kepercayaan hanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya, dan biarkan Tuhan menggenapi semuanya indah pada waktunya. Bagian kita sekali lagi hanya taat, setia, dan percaya kepadanya. Haleluya. Bapa yang mengenal kami lebih dari siapapun di dunia ini, di hadapan-Mu saat ini kami akui, seringkali kami melakukan kesalahan, pelanggaran, baik yang kami buat dengan sengaja maupun yang tidak sengaja. Karena kami merasa bahwa kami bisa dan kami mampu untuk memutuskan dan melakukan segala sesuatu tanpa campur tangan-Mu. Namun ketika segalanya berjalan tidak seperti yang kami harapkan, ketika segalanya terjadi di luar dari apa yang kami harapkan, dengan segera kami mempersalahkan Engkau. Kami kecewa kepadamu, kami marah dan kami protes atas kesalahan yang kami buat sendiri. Maafkan kami Bapa. Saat ini sadarkan setiap kami bahwa Engkau mengetahui jalan pikiran kami. Engkau tahu segalanya jauh lebih baik daripada kami. Saat ini kami mohon ampunan daripada-Mu ya Aba, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Mari semua kita sama-sama katakan,